Berdasarkan tema dan judul yang telah kami angkat, kami mendatangi rumah-rumah warga sebagai sampel kami. Daerah tersebut terletak di daerah Sekipse Putih Timur dan Sekipse Putih Tengah. Di sana telah menggambarkan kondisi kemiskinan ditandai dengan rumah-rumah warga yang berada di daerah pinggiran rel kereta api. Yang menjadi sorotan kami adalah di sana telah terjadi penandaan dengan tinta piloks merah yang mencoretkan kata habis, yang berarti akan terjadi penggusuran. Informan yang kami datangi adalah seorang wanita yang bernama Ibu Juniarta Butar-Butar, berusia 53 tahun dengan 3 orang anak. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengepul botol-botol bekas. Karena kegiatan yang kami lakukan mengundang wanita lain untuk datang, ia pun menjadi informan kedua kami. Wanita ini bernama Ibu Rima Sitinjak yang berusia 52 tahun dengan tanggungan 4 orang anak. Ia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tidak hanya sampai di situ saja, kemiskinan di daerah ini ditandai pula dengan rawan banjir. Namun, menurut pernyataan kedua wanita ini, tidak ada solusi dari pemerintah setempat untuk menanggulangi rawan banjir yang kerap terjadi. Begitu juga dengan kasus penggusuran rumah daerah pinggiran rel yang akan terjadi. Wacana penggusuran telah mengalami beberapa bulan penundaan dari waktu yang telah ditentukan, sehingga warga daerah sekitar hanya menunggu surat keputusan yang akan diberikan, yang dimana menurut pernyataan warga hanya diberikan waktu seminggu setelah surat keputusan disebar. Keinginan yang sangat sederhana kami dapatkan dari kedua wanita ini, bahwasanya harapan mereka yang tinggal di daerah pinggiran rel hanya menginginkan bantuan pemerintah itu dapat berlangsung rutin, stabil, dan adil. Setelah kami mewawancarai kedua wanita ini, kami kembali mendatangi rumah-rumah warga yang tinggal di daerah tersebut. Kami bertemu dengan 2 orang wanita yang sedang asik bercengkrama di daerah pinggiran rel. Kedua wanita itu bernama Nyonya Sibuea yang berusia 48 tahun dengan tanggungan 4 orang anak yang masih dalam tahap pendidikan. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kemudian wanita kedua bernama Ibu Parma, berusia 48 tahun, bekerja sebagai pengepul botol-botol bekas atau pemulung. Dan lagi-lagi, potret yang serupa kami jumpai antara kedua wanita ini dengan informan kami sebelumnya. Ibu Parma mengaku ia telah menerima beberapa kali bantuan dari pemerintah, namun kendala yang ia alami adalah syarat untuk bergabung ke dalam salah satu program pemerintah yang dikenal sebagai program Keluarga Harapan, yakni tanggungan anak yang masih dalam sekolah, sedangkan ia memiliki anak yang sudah dewasa dan menikah. Sementara itu, Nyonya Sibuea dengan tanggungan 4 orang anak, ia tidak tergabung dalam program pemerintah maupun menerima bantuan dari pemerintah. Dari tanya jawab yang telah kami lakukan bersama kedua wanita ini, dapat kami simpulkan mereka memiliki keadaan yang kurang lebih sama. Namun, terjadi ketidakadilan di antara mereka berdua. Salah satu contohnya adalah Ibu Rima Sitinjak yang merupakan anggota PKH rutin menerima bantuan berupa beras, namun telah digantikan menjadi dana insentif sebesar Rp900.000 yang diterima dalam 3 bulan sekali. Sementara itu, Ibu Juniarta Butar-Butar hanya memiliki kartu Indonesia Sejahtera. Namun sayangnya, ia hanya sekali saja menerima bantuan pada tahun 2017. Kami dari kelompok 5 dengan tema kemiskinan. Kalian tahu gak sih kami saat ini berada di mana? Mau tahu nggak? Mau tahu dong ya. Kami ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Kami itu mengambil judul pengentasan kemiskinan melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat dan desa. Tahu nggak sih kalau pemberdayaan desa itu berarti memberdayakan masyarakat melalui upaya mengembangkan kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Jadi di situ tuh nanti akan menciptakan produk-produk unggulan mereka. Mau tahu lebih lanjut? Ikutin kami yuk.
Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas yang bergerak dalam pantauan Kemendagri dan Kemendes yang memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat desa dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat menuju kemandirian. Dari wawancara yang telah kami lakukan kepada Bapak Thomson M. Purba SP sebagai fungsional analisis kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, mengatakan bahwa bantuan atau program yang sudah tersalurkan kepada masyarakat, yaitu berupa dana desa, bantuan dari pusat dan kementerian, serta bantuan dari pihak ketiga. Nah, untuk membangun desa dan menekan angka kemiskinan, tidak dapat dilakukan hanya dari sisi pemerintah saja. Maka untuk itu diperlukan pula peran partisipasi masyarakat. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, maka masyarakat diberdayakan melalui program BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa untuk memandirikan masyarakat. Masyarakat diajak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk menghasilkan produk-produk unggulan. And hope is not in her. She's a dad. And hope is not in her.